Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu walirrasuli walil mu'minin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa ditakdirkan oleh Allah bisa melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Supaya itu paksi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kulum min inilah semua dari, katakan Muhammad, semua kulum semua min indillah dari sisi Allah. Kita masih ditakdirkan Allah bisa mensucikan Allah melalui syariatnya, yakni sholat berjamaah 5 waktu di masjid itu sebagai syariatnya. Kita dalam keadaan suci dari najis, kotoran, kemudian istinja, suci dari hadas besar, kita mandi jinabat, dan suci dari hadas kecil, kita wudu. Sebelum wudu kita bersihkan mulut kita, gigi kita, sisa makanan kita kasih keluar, kita siwak, kita sikat. Itulah keutamaan atau fadilah atau sunnah sebelum kita melaksanakan wudu, sebelum sholat, untuk menghilangkan hadas kecil. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kita keadaan bersih, mulut bersih, tidak ada sisa makanan, kita siwak, kita sikat. Kemudian hidung kita kasih bersih dengan mengisap air israq. Kemudian kita dalam keadaan suci hadas besar, suci hadas kecil, dan suci daripada najis. Lalu kita menghadap Allah yang maha suci juga. Ini adalah ajaran yang sangat rasional, masuk di akal. Kita menghadap yang maha suci, maka kita harus suci juga. Tidak boleh kita ada kotoran, najis, ada tai dan lain-lain di badan kita. Na'udzubillah min dzalik. Banyak daki kita sikat, kita gosok, kita sucikan tubuh kita, kemudian kita wuzu, kita menutup aurat, kemudian kita mensucikan Allah, menyembah Allah 5 waktu di masjid. Itu jalan yang logis, jalan yang hak, jadi jalan perintah Allah melalui syariatnya, sehingga kita jadi manusia bersih, manusia suci, manusia harum 5 kali dalam satu hari. Ini pendengar yang dirahmati Allah. 5 kali satu hari kita dikasih supaya kita suci dari kotoran, najis, dari hadas besar, hadas kecil. 5 kali sehari, bayangkan ini. Ini ajaran sangat luhur, sangat baik, sangat bagus. Bandingkan dengan ajaran agama lain, tidak ada mereka toharoh. Mereka ke gereja tidak pakai toharoh, tidak pakai bersuci. Hadas besar, hadas kecil sapu rata, masuk ke gereja, masuk ke pura, masuk ke kelenteng. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kita harus wajib bertoharoh, bersuci. Bertoharoh itu bersuci dari najis, kotoran, tai dan lain-lain. Kemudian dari masih itu. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingga kita dalam suci, kita menghadap yang maha suci. Ini baru ajaran yang sempurna, insyaallah, amin.
Pendengar yang dirahmati Allah, disinilah kita diberi kekuatan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Banyak manusia, jutaan, miliar, ribuan juta manusia di bumi ini tidak mampu melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Mereka sudah dikategorikan kafir semua, musyrik semua itu, murtad semua itu, orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dalilnya jelas, pembeda antara kafir dan muslim adalah sholat 5 waktu. Barang siapa yang mulai sholat 5 waktu dengan sengaja, maka dia sudah murtad dari agama Islam. Itu hadisnya jelas sahih ini. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Dan bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kafaratnya, dendanya itu dibantai mereka, dihabisi mereka oleh para PKI, para agama lain dan lain-lain. Macam peristiwa Madiun, dihabisi mereka oleh PKI. Para kiai, para santri, dihabisi mereka karena mereka lupa sholat berjamaah di masjid. Dihabisi mereka. Mereka cuma bikin pesantren cuma untuk memperkaya diri. Tujuannya bukan ilmu, tapi memperkaya diri. Nauzubillah min dzalik, dari iuran santri. Nauzubillah min dzalik. Inilah kaum berjuis agama, dan tidak ada tuntunan di dalam hadis, tak ada. Tugas pendidikan ataupun pendidikan agama Islam itu tugas apa? Umara, tugas khalifah, bukan tugas kiai, ulama dengan memungut daripada iuran. Nauzubillah min dzalik, jadi bara api semua nanti di neraka. Inilah kesalahan umat Islam yang harus ditebus dengan pembantaian di PKI Madiun. Nauzubillah min dzalik, dihabisi itu pesantren kiai. Ini sebagai kafarat daripada minta iuran kepada santri. Nauzubillah min dzalik. Iya, Islam di Cordoba juga dikasih habis. Spanyol, Grenada dikasih habis oleh Ratu Isabel, dikasih habis. Mereka karena mereka tidak sholat berjamaah di masjid. Jangankan itu, Abbasiyah Barat itu Spanyol, Cordoba tadi. Abbasiyah Timur juga di Baghdad, Irak dikasih habis oleh Genghis Khan Mongol, pasukan Tartar dari Kublai Khan dari Mongolia, Cina Utara. Itu pendengar, kasih habis. Kafarannya jelas. Yahudi, Bani Israel pun kasih habis, jadi monyet semua. Mereka yang tidak sholat berjamaah di masjid. Jadi populasi Yahudi yang jadi monyet sangat banyak. Sekitar 20% dari Bani Israel, karena mereka tidak melaksanakan ibadah sabat, sholat 24 jam di masjidnya Yahudi pada ibadah sabat hari Sabtu. Dikasih jadi monyet mereka. Benar, ini ada kisah dalam Al-Quran. Ini pendengar dan rahmati Allah. Jangan main-main, tidak main-main Allah. Kafaratnya jelas, sedangkan Allah saja berfirman, Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Mensucikan semua apa yang mensucikan kepada Allah, semua apa yang ada di langit dan bumi. Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Mensucikan ini, apa yang di langit dan bumi, apa yang di udara, batu, mineral, apalagi matahari, apalagi bulan, bintang, semua mensucikan Allah. Di dalam tanah, ikan, ayam mensucikan Allah. Buktinya ayam otomatis waktu sebelum subuh jam 3 sudah berkokok. Ini sebagai alarm untuk apa? Sholat tahajud dan sholat subuh. Alarmnya apa? Ayam berkokok itu apa? Zikirnya ayam. Ini bayangkan, ayam saja begitu, apalagi kita manusia yang punya otak, yang punya akal, dikasih akal, kasih otak, tapi otaknya adalah otak setan semua, otak dunia. Ini adalah calon-calon penghuni neraka kekal
tidak mensucikan Allah mereka dengan cara apa? Dengan syariat-syariat apa? Zikir, sholat dalam keadaan suci. Ini pendengar dan rahmati Allah. Ini kasihan ini bangsa Indonesia didera dengan berbagai macam penderitaan dan lain-lain, resesi ekonomi dan lain-lain karena apa? Karena masjid kosong. Ini kafaratnya jelas, dihabisi oleh corona, penyakit apa dihabisi oleh umat lain. Ini jelas itu macam di Filipina. Manila fi amanilah jadi Manila. Habis dihabisi oleh Magellan, Katolik daripada Spanyol. Habis. Islam sudah ada sana Islam cuma 1% sudah habis semua jadi negeri Katolik. Itu baru di tetangga kita di Filipina itu, bayangkan pendengar rahmati Allah. Ini. Jangan main-main sudah, jangan main-main. Kosongkan masjid kalau berani. Kosongkan masjid akan diazab semua, dibantai semua oleh umat, dibantai oleh corona pun oleh umat lain. Ini tidak main-main ini. Jangankan bapak ibu yang tidak pernah sholat, yang bukan kiai saya disembelih oleh PKI di Madiun. Sembelih mas, hajar dihabisi, apalagi bapak ibu yang tidak ada amalan khos. Itu kenapa? Karena dosa-dosa kiai sangat banyak. Mereka memperjualkan ilmu agama. Ilmu agama diperjualbelikan mas di pesantren. Iuran siswa, mahasiswa, santri. Itu tidak boleh, itu ada hadisnya itu. Tugas pendidikan Islam itu adalah khalifah, umara, Abbasiyah Timur, Abbasiyah Barat, Cordoba, pusat-pusat ilmu pengetahuan. Karena mereka tidak sepeser pun digratiskan semua pendidikan. Santren di zaman Khalifah Abbasiyah Barat, Spanyol, Cordoba, Grenada, Andalusia, dan pada Khalifah Abbasiyah Timur. Timur ya di Irak, yang barat tadi Spanyol, di Baghdad untuk timur itu disapu habis oleh Mongol. Ini kafarannya jelas mas. Bukan berarti terus kita khalifah Islam kemudian banyak umat Islam, banyak orang tidak diazab, kasih habis kan, dibantai semua itu di Irak sana, di Baghdad sana pada jengiskan oleh kebaikan, kasih habis. Apalagi kita ini yang tidak ada ilmu agama, tidak bisa mengaji, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah ceramah. Apa yang bisa diandalkan oleh bapak ibu? Ngaku asma aja, tidak pernah ke masjid. Sudah rusak zaman sekarang ini, rusak. Maka Allah akan habisi dengan corona, Allah akan habisi dengan diserbu oleh Cina. Tunggu, diserbu oleh Cina Indonesia, dibantai umat Islam semua. Oleh PKI, oleh komunis. Ini karena apa? Sudah kurang ajar. Umat Islam sudah kurang ajar. Masjid kosong, tidak usahlah banyak retorika. Na'udzubillah musalik. Masjid kosong, itu saja sebagai refleksi, tidak ada. Tidak ada nusrullah, pertolongan Allah tidak ada. Allah tidak dianggap kok. Hayalah sholat, itu masih menuhankan bantal guling dan kasur. Itu. Tidak usah banyak retorika, tidak usah. Kembalikan kepada kita, sudah sombong kepada Allah, tidak sedang batu saja, sabahalillahi ma fis samawati wal ardi. Mensucikanlah apa langit dan bumi. Apa dia mensucikan Allah, oksigen mensucikan Allah. Jangan kita yang mensucikan Allah berkokok untuk bertanda sebagai alarm daripada jam 3 tahajud dan subuh. Demikian pendengar rahmati Allah, semoga kita diangkat derajatnya, kita beri nusrullah, yakni kita amalan di masjid insyaallah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.